Selamat pagi mahasiswa sekalian. Mungkin di sini tanpa berlama-lama karena waktu saya juga nggak banyak, mungkin saya langsung aja to the point, yaitu untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton gitu. Nah, jadi di sini asisten kalau gantiin ya. Oke, Pak. Oke, teman-teman semuanya, karena Pak Obi ada kendala, ada telepon tadi, di sini saya akan mengambil alih kelasnya. Wah, dosen ini pemalas banget ya. Cuman gara-gara telepon itu ditinggal aja kelasnya. Oh, betul tuh. Gimana sih dosen nih? Masa cuma dia doang yang ini? Kita juga perlu sibuk kan? Oke, jadi buat pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton ya. Jadi hukum Newton ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hukum Newton. Oke, halo, assalamualaikum. Saya kalau gantiin. Oh iya. Ini mohon maaf Pak. Kami kan ini mahasiswa Pak nih Pak. Iya. Kalau Bapak sering sibuk gini Pak, hilang-hilangan di dalam kelas Pak, kami juga agak gimana gitu ya Pak. Kami ini butuh ilmu Bapak, apalagi besok tuh kan ada ujian Pak. Kami butuh materi-materi dari Bapak. Kalau asisten terus yang mengasih Pak, kami kurang paham gitu Pak. Mohon ininya apa ya Pak? Oke, jadi mungkin aku juga mohon maaf ya buat kalian semua. Mungkin aku terlalu fokus pada kesibukanku dan aku sampai lupa pada mahasiswa-mahasiswa yang bimbinganku gitu. Jadi mungkin untuk sekarang aku bisa menunda kesibukanku dulu dan lanjut mengajar ya. Mungkin asisten kamu bisa duduk aja di sana dan aku bisa lanjut mengajar aja. Oke, terima kasih ya atas kritiknya atau sarannya. Ya, sama-sama Pak. Mantap Pak, materinya sangat-sangat berguna, apalagi digunakan dalam dunia kerja saat ini Pak. Saya sangat-sangat terbantu dengan materi Bapak. Enggak gitu cara presensi yang benar. Mungkin bisa aku kasih tahu ya yang benar kayak gini. Nah, jadi terima kasih Bapak atas waktunya setelah menyempatkan buat mengajar kami, dan di sini saya juga mengapresiasi Bapak dikarenakan di sini Bapak telah menjelaskan materi dengan jelas dan juga ringkas gitu. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya mungkin Bapak bisa ngasih tambahan materi ataupun soal latihan kepada kami sehingga kami lebih siap untuk di ujian nanti. Oke, sebelum kelas saya tutup, apakah ada pertanyaan, kritik maupun saran dari mahasiswa sekalian? Oh ya, silakan. Saya Pak, menurut saya harusnya ini Pak pakai soal Pak. Soalnya saya nggak ngerti kalau misalkan penjelasan materi gitu doang. Oh ya, silakan. Permisi Pak, saya kurang paham dengan penjelasan Bapak tadi. Menurut saya sebaiknya kita diadakan latihan soal gitu Pak. Soalnya kan minggu depan mau ujian, jadi latihan soal ini biar kita lebih paham tentang materinya. Aduh Bi, aku nyesel banget ikut organisasi. Kayak gak ada gunanya gitu Bi. Soalnya IPku habis aku ikut organisasi makin jeblok. Kamu ikut lomba, menang, terus dapet nama. Aku dapet capeknya doang. Bi, aku seneng banget sih sebenarnya ikut organisasi. Kayak aku bisa dapat banyak skill baru, teamwork, time management. Dan aku juga bisa ketemu orang-orang baru kayak teman-temanku di organisasi. Cuman kenapa ya kira-kira ini IPK aku makin lama makin turun gitu Bi. Kamu kalau buat minggu depan kita belajar bareng? Oke, boleh banget kalau emang mau belajar bareng. Mungkin aku minggu depan mau buatin rangkuman juga buat kamu biar kamu paham gitu materi yang kamu belum paham itu yang mana. Dan mungkin aku minggu depan juga lagi free. Mungkin nanti aku bisa kasih jadwalnya gitu. Kita mau ketemuan di mana. Ya Wan, keren kok aktif organisasi. Semangat aja, jangan stres. Wan, jujur aku appreciate banget sama kamu. Kamu dari organisasi itu aku yakin kamu bisa dapat manfaat yang banyak gitu. Mulai dari time working, manajerial, dan lain-lain gitu. Beda sama aku, meskipun aku menang lomba terus, tapi nggak semuanya menang.
menang, dan itu manfaatnya juga nggak terlalu banyak seperti kamu. Aku memang bisa dikenal dari beberapa perlombaan yang udah aku menangkan, tapi beda sama kamu bisa ngebantu dosen secara langsung baik dari event maupun dari segi lainnya. Jadi meskipun nilai akademikmu jeblok, tapi aku yakin dengan hal tersebut kamu bisa dapat pekerjaan sesuai dengan skillmu gitu. Mungkin nanti kamu bisa jadi IT konsultan dan juga lain-lain gitu. Tetap semangat ya. Ya pantas saja nilai IP-mu turun, Yuan. Orang kamu organisasi terus. Ya bagaimana gak mau turun kan? Orang kalau rapat terus gimana belajarnya? Gak ada waktu. Harusnya kamu kan belajar. Tugasnya kuliah itu ya kuliah aja gitu. Kalau kuliah rapat, kapan belajar di perkuliahannya? Mungkin aku ada sedikit saran ya Yuan buat kamu. Mungkin kalau kamu organisasi dan kuliah rapat mulu, kamu mungkin masih bingung gitu kayak ngebagi antara waktumu dan perkuliahanmu kayak gimana. Mungkin kamu bisa bikin kayak time management waktu, pakai Notion, Google Calendar dan lain-lain. Ataupun kalau emang kamu overwork dari organisasimu, kamu bisa bagi ke tim yang lain. Soalnya dalam organisasi itu nggak cuma kamu doang di situ, kan masih ada beberapa anggota lain. Kamu bagi aja tugasmu ke mereka. Pasti mereka juga bakal handle juga kok. Mereka juga paham kamu itu harus prioritasin yang mana. Nah, dari situ aku harap kamu bisa lebih semangat lagi buat ngejar akademik, dan aku harap IP kamu kedepannya bisa nyamain lah sama IPK aku.